UU ASN telah diresmikan oleh pemerintah. Hal ini tentunya membawa angin segar bagi PPPK terutama terkait jaminan pensiun. Hal ini dikarenakan sebelumnya PPPK tidak mendapatkan jaminan pensiun. Akan tetapi terdapat perubahan di UU ASN sehingga berdampak pada jaminan kesejahteraan di masa tua bagi pegawai pemerintah tersebut. Tidak hanya jaminan pensiun PPPK, UU ASN juga mencakup peraturan lain yang berhubungan dengan pendapatan, masa kerja sampai dengan jaminan hukum. Dengan demikian jaminan kesejahteraan PPPK semakin nyata. Kemudian yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah, bagaimanakah bentuk jaminan pensiun yang diterima oleh PPPK melalui ketetapan UU ASN ini? Begini uraiannya, Syamsurizal selaku Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI sekaligus Ketua Panja RUU ASN mengatakan bahwa, PPPK dapat menempati posisi jabatan struktural serta memperoleh jaminan pensiun. Aturan undang-undang mencakup proses mereka supaya memperoleh jabatan struktural sehingga mereka yang tadinya tidak punya harapan menjadi pegawai negeri, dengan adanya undang-undang ini mereka menjadi punya kesempatan. Pasal 21 Bab 6 berisi tentang hak dan kewajiban antara PPPK dan PNS sehingga PPPK juga mendapatkan nomor induk kepegawaian seperti layaknya PNS. Selain itu, PPPK juga menerima hak penghargaan dan pengakuan dari penghasilan, penghargaan yang bersifat motivasi, tunjangan dan fasilitas jaminan sosial, lingkungan kerja, pengembangan diri, dan bantuan hukum. Adapun pada jaminan sosial tersebut tercantum pada pasal 21 ayat 6, meliputi jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan pensiun, dan jaminan hari tua. Abdullah Azwar Anas selaku Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi PANRB, menjelaskan skema jaminan pensiun bagi PPPK menggunakan skema Definite Contribution. Pada skema tersebut PPPK harus terlebih dahulu menyisihkan sebagian dari gajinya untuk diinvestasikan dalam suatu instrumen investasi. Kemudian instrumen investasi tersebut diakumulasikan selama masa kerja hingga batas usia pensiun. Tak hanya itu, Anas juga menuturkan bahwa PPPK juga dapat membeli produk anuitas atau menerima pembayaran berkala dari saldo dana milik PPPK. Adapun jaminan pensiun yang akan diterima oleh pegawai PPPK berupa akumulasi kontribusi peserta selama masa kerja dan hasil investasinya atau Definite Contribution. Akan tetapi hal tersebut tidak sama dengan aturan yang ditetapkan pemerintah untuk dana pensiun yang berlaku pada PNS yakni skema Definite Benefit. Skema Definite Benefit dan Definite Contribution. Kemudian yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah mana yang lebih menguntungkan antara skema Definite Benefit dan Definite Contribution. Berikut uraiannya. 1. Definite Benefit Plan. Pada skema ini disebut juga dengan program pensiun manfaat pasti. Kemudian bagi penerima akan diberikan manfaat pasti dengan besaran dana pensiun yang sudah ditentukan sejak awal masa kerja. Adapun dana pensiun yang diterima oleh penerima merupakan dana yang berasal dari potongan gaji setiap bulan ditambah dengan dana yang diberikan oleh negara. Kemudian penggabungan tersebut nantinya akan diinvestasikan sehingga jumlahnya akan terus berlipat ganda yang kemudian hari akan digunakan untuk membayar gaji pensiun PNS yang bersangkutan. 2. Definite Contribution Plan. Skema Definite Contribution atau disebut sebagai program pensiun iuran pasti. Pada skema ini tidak sama dengan sistem yang berlaku untuk PNS, sebaliknya sistem ini justru lebih menguntungkan pemerintah. Hal ini dikarenakan tolak ukur dalam program pensiun ini bukanlah besarnya dana pensiun yang akan diterima, namun iuran yang harus dibayarkan karyawan saat masih aktif bekerja. Adapun uang pensiun bersumber dari potongan gaji setiap bulannya kemudian diinvestasikan dan hasilnya akan dikembalikan kepada PPPK yang bersangkutan. Selanjutnya pemerintah tidak perlu memikirkan ketersediaan dana dalam jumlah besar untuk membayar PPPK yang telah memasuki usia pensiun. Akan tetapi PPPK bisa dirugikan apabila investasi dana pensiun mengalami kegagalan karena uang pensiun yang diterima juga menjadi lebih sedikit. Demikian informasi terkait dana pensiun PPPK yang termuat dalam UU ASN. Semoga bermanfaat.